Oke, jumpa lagi dengan channel Sedulurmu. Salam satu hobi dari sedulurmu. Kali ini di channel Sedulurmu akan membahas katurangan muncis. Gimana sih ciri-ciri fisiknya? Gimana sih tuahnya? Nanti akan kita bahas di video kali ini. Sebelum kita masuk ke tuah, saya akan terlebih dahulu membahas tentang ciri fisik yang umumnya, yang biasa. Ciri fisik yang pertama itu biasanya menggunakan perbandingan itu korek api ya. Jadi kenapa perbandingannya menggunakan korek api? Karena perkutut muncis ini itu dia postur tubuhnya itu kecil ya dibanding dengan perkutut yang lain. Nah, seperti yang kita lihat di video kali ini, postur tubuhnya itu hampir sama dengan korek api. Panjang leher, terus panjang badan sama panjang ekor itu kurang lebihnya sama. Ya, terlihat sekali di sini bahwa perkutut ini itu kecil ya. Nah, hampir sama seukuran dengan korek api. Nah, dari perbandingan ini dapat kita simpulkan bahwa perkutut muncis ini itu lebih kecil dari perkutut yang lain. Nanti juga akan kita bandingkan dengan perkutut yang biasa. Adapun tuah dari perkutut muncis ini itu mitosnya untuk menambah kewibawaan, menambah kelancaran rezeki, dan juga untuk keselamatan. Jadi perkutut muncis ini jika auranya itu selaras dengan pemiliknya itu bisa untuk menambah kewibawaan, karena perkutut muncis ini juga disebut sebagai ingon-ingoning ratu. Nah, kalau kita bandingkan dengan jari ya, dengan jari itu kurang lebihnya dari panjang kepala sampai dengan pangkal ekor ya, itu hampir kurang lebih 1 jari ya. Di beberapa daerah perkutut muncis ini juga sering disebut sebagai perkutut rayap, karena dia juga sering bersarang di tanah atau perkutut sarang tanah. Nah, di video kali ini kita dapat membandingkan dengan 3 ya. Itu yang paling bawah itu perkutut muncis itu terlihat kecil. Kalau aslinya itu terlihat kecil ya jika dibandingkan dengan yang lain. Nah, perkutut muncis ini itu juga banyak diburu oleh para kolektor perkutut, karena perkutut ini juga perkutut yang langka ya. Hampir semua perkutut itu kan dapat dikatakan bersarang di atas pohon. Nah, kalau yang perkutut muncis ini itu biasanya bersarang di tanah. Itu kenapa juga ada beberapa di daerah yang menyebut perkutut muncis ini perkutut rayap, seperti itu. Nah, ini saya ambil adalah perkutut yang biasa ya, bukan perkutut muncis. Terus akan saya bandingkan dengan korek api. Seperti yang kalau tadi kan perkutut muncis itu panjangnya kurang lebih hampir sama dengan korek api. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa perkutut yang biasa itu kalau kita bandingkan dengan korek api itu dia panjang tubuhnya itu lebih panjang dari korek api. Nah, ini ada lebihnya ya, dari yang saya tunjuk ini itu masih panjang badannya daripada korek api. Dibandingkan dengan yang saya ambil tadi yang muncis itu kan dari kepala sampai dengan pangkal ekor itu hampir sama dengan korek api. Nah, terus jika dilihat dari perbandingan jari ya, panjang jari itu perkutut muncis itu hampir 1 jari ya. Jika nggak ada korek api itu bisa dibandingkan dengan jari. Nah, jika perkutut yang biasa itu dari kepala sampai dengan badan itu masih lebih panjang badan daripada jari, panjang jari. Nah, kebetulan
jari saya sama perkututnya itu masih panjang badan perkutut yang biasa. Nah kalau yang muncis itu hampir sama, panjang antara kepala sampai dengan pangkal ekor itu hampir 1 jari. Jadi ini salah satu ciri perkutut muncis yang pertama. Jadi jangan salah arti ya, di sini nanti ada ciri khusus lagi tentang perkutut muncis, itu seperti apa cirinya nanti akan kita bahas setelah perbandingan antara korek api dengan badan perkutut. Nah ini ya dapat kita lihat lagi bahwa panjang badannya itu lebih panjang dari korek api. Kalau tadi muncis kan pas segini ya, panjang korek api dari kepala sampai dengan korek api itu hampir sama. Nah kemudian apa sih ciri yang lain juga dari perkutut muncis? Nah perkutut muncis itu dia lebih sering lebih sering untuk diam membatu ya, diam. Nah seperti ini, dia itu bisa sampai berjam-jam seperti ini. Ini kebetulan karena saya taruh di bawah pun dia tetap berposisi seperti itu ya. Jadi salah satu ciri dari perkutut muncis itu dia lebih suka mematung seperti itu. Kalau pas lagi di atas tangkringan itu juga dia lama cuma berdiri seperti itu. Nah itu kepalanya itu seperti itu, dia nggak bisa mendongak ke atas. Itu ciri asli dari perkutut muncis seperti itu. Oke, saya kira penjelasan saya mengenai perkutut muncis sampai di sini. Jadi apapun perkututnya kita nikmati anggungannya. Untuk mitosnya boleh percaya atau boleh tidak, itu tergantung dari kepercayaan kita masing-masing. Oke sedulur, sampai di sini dulu. Salam satu hobi dari sedulurmu. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya tentang pembahasan perkutut yang lain. Oke.